Oh ya, tolong ya teman-teman nih. Saya kalau ke masjid jangan digosap sandal saya. Ya, kasihan ini berapa kali saya digosap sandal. Jadi sampai sekarang saya nggak berani ke masjid. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke, gimana kabar jiran tetangga Uncle yang berada di Indonesia? Semoga kalian teman-teman sahabat Uncle berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys. Oke, so hari ini kita akan teruskan kepada salah satu video reaction, dan ini merupakan juga salah satu tarikan ya kepada diri saya juga, dan juga merupakan saranan dan juga permintaan dari rakan-rakan subscriber Uncle dengan judulnya yaitu cerita lucu boleh pertama masuk ke Indonesia. Hashtag boleh Inggris, hashtag lucu, hashtag Indonesia, hashtag like, hashtag subscribe. Itu adalah judulnya guys, dan ini juga merupakan dari channel yaitu channel Ahmad Khan. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel ini guys. Seperti apakah ceritanya guys? Dan saya mendapat banyak perkara apabila saya melihat ya boleh-boleh ataupun dari luar negara, warga asing dari luar negara ya sentiasa datang ke Indonesia, betah tinggal di Indonesia, sangat mencintai budaya, sejarah, dan juga ada yang sudah fasih lancar berbahasa Indonesia. Pokoknya memang sangat-sangat seru guys ya. Jadi guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Wow. Sepertinya Ahmad Khan ini berasal dari negara macam seperti kayaknya timur di Arab kayaknya gitu ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Hari ini saya mau berbicara tentang beberapa tamu di sini. Mereka juga dari luar. Oke, dari luar negeri. Ya? Ada Saddam, ada Hasib, dan ada Umar. Wow. Pertama saya mau mulai dari Saddam. Sekejap ya guys ya. 1, 2, 3. 3 tetamu yang diundang oleh Ahmad Khan ya, dan Ahmad Khan ini akan bertanya ya tentang gimana ya apabila saatnya datang ke Indonesia guys. Oke, kita lanjut guys. Pengalaman pertama di Indonesia, kamu apa di Indonesia? Misalkan apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu bete di sini di Indonesia pertama? Wah. Oke guys, thank you so much brother. Oke, ini pertanyaan luar biasa. Wow, Perkenalkan, luar biasa. nama saya Saddam Hussein, biasa. Saddam Hussein ya namanya. Oke. Dan saya melihat gaya percakapan berbahasa Indonesia guys ya, sangat-sangat luar biasa, keren, mantap sekali ya berbahasa Indonesia guys ya, yang diberikan nama sebagai Saddam Hussein. Saya dipanggil Amir Saddam, boleh gitu. Saya sudah 4 tahun di Indonesia. 4 tahun. Jadi ya selama 4 tahun saya banyak pengalaman nih guys. Saya bingung kalau saya cerita satu persatu. Jadi bingung ya. Yang indah-indah aja. Yang indah aja. Yang indah-indah Jadi aja, kalian tahu ya, gak ya, sih? ya. Pertama kali saya ke Indonesia, jadi yang itu kan pasti kekurangan bahasa, kan nggak bisa bahasa. Iya. Jadi satu hari saya pergi ke toko. Ke toko, jadi itu di sana. Di sana saya mau beli sesuatu kayak belanja sehari-hari. Oke. Di toko di situ ada ibu. Kayak Ada ibu. kita bisa bilang bahasa Indonesia bude. Bude. Salam bude, Bu. Enggak, pertama kamu panggilannya apa? Kan kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Terus Cuma kamu saya kamu belajar. pakai bahasa apa? Cuma saya belajar tahu ibu gitu, ibu, bapak Ibu. ya. Jadi pas saya mau beli sesuatu, kan saya pakai bahasa Inggris. Ibu nih nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Baik. bingung di situ. Pakai bahasa isyarat. Ya udah kita pakai bahasa itu, ini pakai ini gini. Akhirnya saya udah belanja yang saya butuh. Iya. Sekarang bingung nih gimana cara nih, berapa harganya. Oke. Ya ibunya bingung juga. Akhirnya pas dia bilang-bilang bahasa apa-apa gitu, aku nggak paham berapa. Akhirnya saya bilang stop, wait. Saya keluarin dompetku, kalian tahu nggak? Saya kasih please take
Dek, berapa uang Ya, mau? Oh, berapa? pas dibuka dia ambil uangnya apa? Saya balik. Alhamdulillah uangnya diambil yang sesuai harga. Itu orangnya baik banget itu. Oh, Itu dia jujur? Ya, Oh. jadi pengalaman bagus karena enggak saya jadi orang Indonesia alhamdulillah jadinya jujur setia gitu orangnya nggak main-main gitu. Yeah. Jadi saya termotivasi, terpengaruh positif dia. Jadi guys, dia menceritakan pengalamannya dia pergi ke toko dan tidak tahu saatnya gimana untuk berbelanja. Maksudnya artinya dia ingin belanja barang-barang yang telah pun dibeli, tapi nggak tahu bagaimana untuk menunaikan ataupun duit yang dikira sebagai perbelanjaan daripada apa yang apa yang dia beli. Jadi yang membuat dia rasa kaget ialah dia terus memberikan wallet ataupun dompet kepada ibu sebentar tadi, dan ibu tuh ambil duit seperti mana kayaknya adalah pembelian dari apa yang dibeli lah. Jadi itu yang dia rasa termotivasi dan juga rasa dia anggapi orang Indonesia ini sangat-sangat setia, jujur, dan membuat hal sesuatu yang dia rasa termotivasi. Kayaknya gitulah apa yang saya paham daripada apa yang cerita dari Saddam Hussein ini guys. Wow, sangat bagus sekali ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Ya, aku ada banyak itu mungkin menurut saya itu udah cukup ya buat sekarang ya. Pengalaman jelek kamu misalkan kamu udah bete di Indonesia apa? Ya apa ya? Apa yang bikin kamu bete selama 4 tahun di Indonesia? BTC ya apa ya? Biasanya sih Kayak berantem sama pacar atau apalagi bikin kamu bete atau kalau kamu kemana-mana orang kasih harga yang mahal ke kamu, aku lupa paling nggak suka itu di pertama kali bikin aku bad mood itu pas awal-awal ditanya, Mas Oke. sudah punya pacar, sudah mandi, mau kemana? Kalian tahu gak sih? Pertama kali saya pas walaupun saya ke kamar mandi ya, aku ambil handuk ya. Temanku orang Indonesia tahu kalau ini aku ada handuk, mau kemana? Mau kamar mandi ngapain? Bro lihat aku ambil handuk. Lah. Jadi di pertanyaan diulang-ulang lagi gitu. Tapi pas aku teliti, aku paham, orang-orang Indonesia itu ditanya itu maksudnya dia pengen tahu, dia mau lebih akrab lagi. Jadi kayak menghormati ya. itu kebiasaan mereka. Jadi ya udah aku terbiasa. Sekarang aku lebih banyak tanya dari mereka. Mau kemana lu? Jadi guys apa yang saya dapat lihat ialah pengalaman dia apabila dia ke Indonesia, saatnya banyak bertanya tentang ya udah sudah makan ke belum, ya udah mandi ke belum. Jadi itu bagi saya orang Indonesia ini dia mempunyai satu tingkat pikiran yang bagi saya itu adalah salah satu tujuan untuk menambahkan keakraban, ya, rapat untuk berteman dan sebagainya. Dan bagi saya juga orang Indonesia ini dia punya ketinggian lanjutan untuk mengetahui lebih banyak perkara itu memang sangat-sangat luar biasa. Tapi perkara itu sebenarnya sangat-sangat positif bagi saya. Apa yang ditanyakan memang betul lah pada orang dari luar negara bila dia saatnya datang ke Indonesia pertama kali memang rasa kaget sebab ditanya terus gitu ya. Jadi itulah ibaratnya bagaimana orang Indonesia salah satu identiti adalah untuk menunjukkan keakraban, ya, ingin berteman dan sebagainya. Jadi itu yang menunjukkan luar biasanya orang Indonesia tingkat ya untuk lebih tahu itu lebih tinggi apa yang kita rasa untuk lebih tahu perkara-perkara apabila saatnya orang luar dari Indonesia datang ke Indonesia guys. Wow, sangat seru ya, mantap sekali. Padahal saya tahu dia mau ke warung, tapi itu udah kayak udah adat gitu, udah kebiasa. Jadi mau kemana? Ngapain lo? Tapi sama siapa? Yo gimana gitulah jadi gitu. Jadi kayak ada banyak ada unik-unik di Indonesia. Jadi ada yang positif nih, ada yang negatif. Jadi tapi menurut aku lebih positif nih lebih banyak daripada negatif. Aku lebih senang, lebih nyaman, tertarik, apalagi orangnya ramah, sopan, baik hati, membuat saya nyaman di Indonesia selama 4 tahun 5 tahun. Jadi menurut aku itu buat tinggal di Indonesia itu ya enjoy aja lah. Lihat kita aja kan jauh-jauh dari mana-mana, kita dari berbeda negara, bisa kita kumpul. Walaupun kameramen kita juga kan lagi ada dari Indonesia. Jadi menurut aku itu udah cukup dari saya. Oke, terima kasih banyak Saddam. Iya, Dan sekarang Hasib. Tolong perkenalin diri sendiri kamu dan jelasin pengalaman yang pertama di Indonesia dan share sama viewers YouTube.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hasibullah Usmani. Saya sudah 4 tahun tinggal di Indonesia. 4 tahun juga. Pengalaman pertama saya di Indonesia, pas saya belum tahu bahasa Indonesianya, dan waktu itu saya belajar Waktu itu bahasa kamu nggak Indonesia. bisa bahasa Indonesia, Nggak cuman bisa apa kabar, terima kasih gitu. Terus di kelas saya pas aku belajar ada tugas dari dosen. Terus katanya pergi ke toko, terus nanya harga sesuatu. Terus saya pergi ke toko dan saya nanya Sesuatu. kentang ya. Kentang sekilo itu 12. Terus saya belum bisa bahasa Indonesia. Saya bilang sama bapaknya, apakah bisa 1 kilo 18 atau belum? pas saya kirim itu ke dia dosen, bilang ke kamu harganya 12.000. Ya, Terus 12.000. kamu nawarin atau ditawar 18.000. Iya, 18.000. Ini gimana? Itu ditawar atau tambah? Aku tambah mana? Aku Tambah. bisa kan waktu itu aku nggak bisa ini tawarnya. Nggak bisa hitung-hitung. Ya, nggak bisa. 1, 2, 3. Jadi bisa ini hitung-hitung. susah banget. Pas itu saya kirim ke dosen, terus hari ke besoknya saya masuk ke kelas, terus dosennya ketawa, terus lihatin aku ketawa, katanya kamu udah beli kentang apa belum? Aduh. Gimana ya. cerita Umar di Indonesia pertama? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, dipanggil Omar. Saya juga teman Mas, Ahmad kamera di Khan. situ, Mas, kamera di situ. Iya ya, Ahmad Khan ya. Terus saya ngomong sama Mr. Rahman. Iya. Ya, Oke. Mr. Rahman. Jadi pengalaman saya di Indonesia selama 4 tahun ini ada banyak. Oh, Saya 4 tahun. ceritain dikitnya. Pas datang ke Indonesia, yang pertama saya kaget itu cuacanya di sini. Cuacanya beda. Pas keluar dari pesawat, waduh, panas banget. Itu waktu itu di beberapa bulan awal nggak kuat. Setiap hari sakit, pergi ke rumah sakit gitu. Oh, sering kali ke rumah sakit. Pengalaman yang lain, saya suatu hari mau pergi ke itu Ramayana, mau beli baju. Di sana ada itu karyawan-karyawannya, sampai datang 4-5 karyawannya, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu hari-hari pertama. Jadi mereka datang ngomong-ngomong nggak paham, mereka juga bingung. Nggak minta nomor WA. Enggak. Itu kan pasti. Karena yang jaga-jaga itu sama umum itu. Iya. Jadi sampai mereka panggil manajernya. Manajernya terus dia bisa manajer. dikit bahasa Inggris, udah menyelesaikan Kan itu kalau di masalah saya dia. Ramayana misalkan ada tulis harga setiap apa sesuatu ada harga. Iya misalkan ya, beli baju ada harga, gitu. tapi aku mau cari baju atau sesuatu Oh, kan cari bukan baju. Yang baju. kamu butuh gitu. Iya. Terus mau tanya dari mereka, kan itu hari-hari pertama di sini butuh sesuatu ya beli. Jadi itu manajernya datang, dia menyelesaikan itu masalah saya. Terus pengalaman jelek kamu apa? Pengalaman jelek, suatu hari saya sama teman saya pergi jalan-jalan ke tempat wisata Taman Mini. Teman ini. Iya. Oke. Di sana mau Taman beli, Mini. ada warung mau beli itu minuman minuman. Itu harganya kalau di Alfamart 4.000 5.000. Ya. Ibunya dikira orang-orang ini nggak bisa bahasa Indonesia. Aku tanya, ini berapa gitu. Terus dia kira yang nggak bisa bahasa Indonesia, dia bilang 20.000. harganya itu 5.000. Terus setelah saya datang, Bo, jangan kayak gitu ya, ini 5.000 di Alfamart. Terus ibunya itu, oh bisa bahasa Indonesia ya. Jadi udah ambil seharga itu, seharga Alfamart. Lucu Harga. orangnya lucu. Harga. Jadi Oke. gitu ya. Bagus. Ya, terima kasih Umar. Dan Ya, misalkan pas Adam mau komen apa, share sama orang Indonesia yang spesial banget komen kamu Ya. buat orang Indonesia. Oh ya, tolong ya teman-teman nih. Saya kalau ke Maji jangan digosap sandal saya. Ya, kasihan ini berapa kali saya digosap sandal. Jadi sampai sekarang digosap saya nggak sandal? berani ke masjid. Digosap sandal tuh maksudnya apa ya guys ya? Ya boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya. Saya kayaknya seperti
saya menganggapi kalau dia pergi ke masjid, dia punya sandal tuh dia ambil, kayaknya gitu ya. Jadi terus apapun kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Berapa kali saya ke masjid, pas pulang nggak ada sandal saya. Oh Pakai iya, gosap. saya paham. Di gosap diambil. Jadi tolong kalau yang ngambil sandal saya tolong dikembalikan ya. Jadi ya kalau ini pesan saya, tolong kalau ke masjid jangan ambil sandal orang, please. Jadi sampai sekarang saya nggak berani. Please, tolong. Oke, itu saya bercanda. Tapi alhamdulillah teman-teman ya. Oh, bercanda guys, orangnya, bercanda. pesan saya ya, jadilah seperti sekarang, ramah sama orang siapapun. Ya, Dan jangan pernah betul. berubah. Jangan pernah melihat semua orang itu kayak satu. Ini satu jari kan, 5 jari itu berbeda. Jadi jangan melihat ketika ada keburukan dari perwakilan senegara di Indonesia. Jadi jangan melihat semua orang yang dari negara tersebut tuh orangnya jelek, jangan. Jadi kalian harus teliti sendiri dan jangan samakan satu sama yang lain. Khususnya Iya, jangan menghina negara-negara yang lain. Oh, Ketika orang-orang ini yang udah lakukan atau melakukan sesuatu yang nggak benar. Jadi ada dari negara-negara kami dan negara orang lain, ada mereka kejadian yang buruk di Indonesia. Jadi kalian jangan membenci sama orang-orang yang sudah pernah melakukan apa-apa. Misalnya dari negara saya mungkin ada yang melakukan jelek sama orang Indonesia, tapi kamu jangan melihat aku di mata jelek betul. karena ada orang lain gitu. Jangan judge ya, semua orang karena kayak satu ya, jaring gitu jadi ya. karena ini 5 jari nggak sama, jadi setiap orang berbeda prinsipnya, adatnya, berbicara semua. Jadi saling menghargai, menghormat dan saling melengkapi. Personality orang. Yes, you're right. Jangan lupa teman-teman, ini support teman saya guys, di subscribe, buat kegiatan sehari-hari, a day in my life, a night in my life gitu, kayak biar kita juga tahu kan Indonesia, teman-teman dan lain-lain gitu. Jadi kayak agak lebih profesional, lebih unik lagi karena Indonesia itu unik. Kita harus menunjukkan keunikan Indonesia lewat apa? Lewat sosial media. Salah satunya YouTube. Jadi kita butuh support kalian lewat apa? Subscribe kan gratis, kasih komen yang quality biar kita lebih bersemangat lagi. Kameramen kita, terima kasih banyak ya, dari tadi udah berdiri tuh. Luar biasa. Kasian banget tuh. Baik banget, Kameramen bener. kita. Baik banget sekali. Ya terima kasih banyak ya. Ya, Yang terima host kasih. siapa yang terima kasih? Saya yang tamu jadi Host aja. saya kayak tamu atau host jadi. Oke, Mr. Saddam, Mr. Hasib, dan Bang Omar. Terima kasih Ya. banyak semuanya. Saya sama-sama. bahagia banget dengan ketemuan kalian, dengan duduk, dengan berbicara, dengan share pengalaman yang pertama masuk ke Benar, Indonesia. benar. Apa yang jelek, apa yang bagus, apa yang indah, kamu share sama teman-teman semua. Dan terima kasih pada kameramen juga. Dan tolong like, comment, dan subscribe channel aku. Keep supporting. Thank you so much. Siap, See you siap. guys. Wow, oke guys, mantap sekali. Wow. Oke guys, nah sebentar tadi kita sudah bareng ya dengan Uncle nonton satu video, bagi saya video yang sangat-sangat positif ya, dan banyak perkara motivasi yang patut kita pelajari, dan kita melihat bagaimana saatnya pengalaman ya orang dari luar negara bila datang ke Indonesia terus gitu ya. Dan jangan lupa guys, seperti biasa juga like, comment, share, subscribe channel Ahmad Khan, sebab dengan video sebentar tadi dia boleh memperkembangkan lagi, dia boleh pelbagai lagi konten-konten beliau untuk melihat dari segi sudutnya positif di Indonesia. Dan kayaknya guys, secara rangkumannya apa yang saya dapat nonton ya sebentar tadi adalah mereka ni berasal dari negara macam kayaknya seperti dari negara Arab Timur begitu ya guys ya, kayaknya gitu. Itu cuma sebahagian tebak saya lah. Jadi pas gitu guys ya, apa yang saya dapat nonton gimana apabila mereka menceritakan selama 4 tahun ya tinggal di Indonesia, ada yang belajar, ada yang membuat perusahaan di Indonesia ya. Seperti tadi itu yang saya kenal Mr. Sadan ya, Mr. Siapa nama tadi itu Hapsi kah, saya kira silap. Dan yang ketiga tuh Mr. Omar. Jadi ketiga-tiga nih
adalah mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, tapi semuanya itu menyulut kepada hal-hal yang positif. Jadi apapun saya melihat ialah apabila mereka memberikan satu pandangan, orang Indonesia ini memang sangat-sangat unik, ya sangat ramah, sentiasa membantu, dan kayaknya walaupun ada kelucuan-kelucuan dikit-dikit, tapi itu bukanlah membuatkan mereka terasa orang bilang bahwa semuanya itu hanya sekadar bercanda saja. Dan kayaknya apabila mereka melihat juga cara untuk berteman di Indonesia itu pun sangat-sangat unik bagi mereka apabila mereka datang ke Indonesia, ya, sebab ditanya terus, ya, gimana, apa kabar, udah makan, udah mandi dan sebagainya. Jadi banyaklah perkara-perkara yang orang Indonesia itu membuatkan mereka rasa tertarik, dan mereka sudah menunjukkan apa orang bilang jatuh cinta kepada Indonesia apabila tinggal di Indonesia. Begitu juga dengan kameramen tadi, wah sangat-sangat bertahan, ya, sebab bersabar, ya, sebab rakam, ya, apabila mereka diwawancara oleh host sebentar tadi yaitu Ahmad Khan, dan banyak pelbagai perkara yang menyudutkan hal-hal yang sangat-sangat positif. Bagi saya sangat seru dan luar biasa video sebentar tadi, dan insyaallah kita akan melihat bagaimana lagi, ya, terusnya untuk nonton, ya, video-video yang bagi saya banyak perkara-perkara yang boleh memberikan motivasi kepada kita semua. Oke guys, jadi saya rasa itu adalah pendapat opini saya secara pendapat pribadi, dan mungkin kalian ada beberapa hal untuk berbagi pendapat dan sebagainya, bolehlah turunkan di ruangan kolom komentar. So guys, itu saja, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.